pagi para peserta didik SMA Immanuel Batu. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, seperti biasanya kita akan sedikit merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan tema dari firman Tuhan hari ini adalah teguran. Sebagai anak muda gak jarang kan kita menerima sebuah teguran saat kita melakukan kesalahan. Mungkin lebih sering kita menerima teguran dari orang yang lebih dewasa daripada kita, seperti guru, atau orang tua, atau mungkin kakak kita. Dan gak dipungkiri juga banyak sekali orang yang mungkin tidak menyukai sebuah teguran yang diberikan sama diri kita. Mungkin respon kita pun juga ketika ditegur tuh kayak yang, duh apaan sih, duh apa-apa salah, apa-apa kena teguran. Pernah gak sih kalian merasa kalian melakukan sebuah kesalahan dan pada akhirnya ditegur, tapi waktu ditegur kita ngerasa jengkel mungkin atau ngedumel? Pernah gak kalian ngerasain kayak gitu? Menurut KBWI, teguran itu punya arti sebuah ajakan untuk bercakap-cakap atau celaan atau kritikan, ajaran, dan peringatan. Dari peringatan itu berarti ada teguran yang membangun, mendidik, ada juga teguran yang bermakna negatif seperti celaan. Teguran yang tidak membangun tidak perlu kita perhatikan, apalagi sampai mempengaruhi hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 15 ayat 31, mengatakan bahwa orang yang menarik manfaat dari kritik yang membangun akan disebut bijaksana, tetapi menolak kritik akan merugikan diri sendiri. Kita perlu memperhatikan dan dengar-dengaran akan teguran yang mendidik, karena teguran itu akan membangun, dan teguran yang disampaikan dengan cara yang bersahabat adalah teguran yang membawa kepada kehidupan, sukacita, kebijaksanaan, perubahan yang lebih baik, perubahan karakter yang menjadi lebih baik. Maka dari itu kita juga perlu punya respon hati yang benar saat kita menerima sebuah teguran. Terkadang teguran yang disampaikan pada kita sudah dengan cara yang bersahabat, tapi seringkali respon hati kita nih yang masih suka menolak teguran itu, merasa nggak bersalah ataupun merasa seperti tidak mau disalahkan, dan masih banyak sekali pembelaan dan pembenaran di dalam hati kita. Dalam Amsal 29 ayat 1 versi Bahasa Indonesia masa kini, siapa terus membangkang kalau dinasihati, suatu waktu akan hancur dan tak dapat diperbaiki lagi. Teguran yang diberikan kepada kita melalui orang di sekitar, seperti orang tua kita, merupakan bentuk kasih dan kesempatan Allah untuk memperbaiki diri kita, karena Tuhan sayang sama kita, dan kesempatan itu ada batasnya. Jika terus-terusan mengabaikan teguran, gak peduli dengan kesempatan melalui teguran itu, maka akhir yang mengerikan akan terjadi. Sebab Allah kita adalah Allah yang adil, yang akan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita, karena setiap orang akan menuai apa yang ditaburnya. Amsal 6 ayat 23 mengatakan, petunjuk-petunjuk orang tuamu bagaikan lampu yang terang. Teguran mereka menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Jangan kita jadi marah atau enggak terima ketika kita ditegur. Miliki hati yang lembut, hati seorang anak yang mau dididik dengan teguran. Orang tua kita adalah walinya Tuhan. Orang tua kita berhak, bahkan wajib untuk mendidik, memberi teguran, dan mendisiplinkan kita, supaya kita memiliki hikmat serta akal budi untuk hidup dalam kebenaran firman Allah dan menjaga hidup kita dari jalan yang jahat. Ketika kita menerima teguran dengan respon yang benar, maka teguran itu akan mendatangkan kebijaksanaan, akal budi, kehormatan, dan kebahagiaan atas hidup kita. Yuk, sama-sama kita mau belajar untuk terima setiap teguran yang datang dalam hidup kita, entah itu dari guru kita, entah itu dari orang tua, ataupun kakak kita, ataupun orang-orang yang melihat bahwa hidup kita masih gak benar. Yuk sama-sama punya kelembutan hati untuk mau terima sebuah teguran, mau belajar dari sebuah kritikan, supaya segala kritikan itu pun bisa membangun karakter kita jadi lebih kuat di dalam Tuhan. Yuk, semoga firman ini memberkati, semoga renungan ini jadi rema dalam hidup kita dan bisa jadi alat untuk memperbaiki hidup kita dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau beri Tuhan buat pagi hari ini, firman yang
mungkin pendek Tuhan, tapi biarlah firman ini Tuhan memperbarui hidup kami, biar kami punya hati yang mau siap sedia Tuhan untuk mendengar setiap teguran dari orang-orang sekitar kami. Biarlah kami Tuhan punya hati yang lembut Tuhan untuk menerima setiap kritikan, setiap saran, setiap teguran yang datang dalam hidup kami ya Bapa. Berikan kami kepekaan lagi Tuhan ketika kami melakukan sebuah kesalahan. Biarlah kami mengakuinya di hadapan Engkau dan kami memperbaiki setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berkenan Tuhan hari demi hari di hadapan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan segala aktivitas kami di hari ini, pembelajaran kami Tuhan, aktivitas kami yang lain ya Bapa. Kiranya Engkau berkati dari pagi hingga malam nanti ya Bapa. Kami serahkan segala sesuatu dalam hidup kami dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Ubah setiap hidup kami jadi semakin berbuah di hadapan Engkau. Biar hidup kami Tuhan hidup yang menghasilkan buah dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sambut semua berkat dan anugerah-Mu Tuhan buat kami di hari ini ya Bapa. Kami serahkan hidup kami serahkan hari kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sangat sempurna ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan, amin. Oke, Tuhan memberkati, selamat belajar.